Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kawan-kawan selalu sehat ya. Nah ini Nurholis kasih PR saya ini untuk berbincang sesuatu. Dulu kan saya ngajar fisika dulu ya, ngajar fisika kok saya. Ya pokoknya saya buka sesuatu lah, nanti kita diskusikan ringan-ringan saja. Baik, saya share dulu ya. Oke, bingung kalian kan? Santai aja, santai. kita 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 buat apa ya? Mungkin udah lama nggak dapat ginian ya, tapi kita buat santai aja. Jadi ada di alam semesta raya itu masih cair, banyak sekali yang cair ya. Jadi namanya plasma gitu. Kayak matahari kita tuh masih cair tuh. Kita sebut ya plasma gitu ya. Jadi plasma di alam raya itu sangat banyak ya. Dia mengapa ada? Ya ini kenapa nggak ada sampai sekarang gitu ya? Bagaimana hubungannya dengan teori Big Bang? Nah kemudian ya ujung-ujungnya alam itu kan membuat kita semakin beriman gitu kan maunya. Ya baik, ini saya lewat saja. Jadi ini mungkin sudah banyak menghafal ya. Alam raya ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqna wa ja'alna minal ma'ani kulli syai'in afala yu'minun ya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah bersatu padu. Ini satu. Kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jangan bayangkan air apa ya, pasti ada proses yang sangat panjang ya, proses yang sangat panjang. Ya sebenarnya asam amino ya, asam amino yang awal-awal kehidupan itu ada asam amino. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah, ini sangat Al-Anbiya 30 ini sangat terkait dengan awal-awal kejadian alam semesta ya. Jadi kemudian ada juga Az-Zariyat 47. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Jadi alam semesta itu masih tetap berkembang sampai sekarang. Tetap berkembang, masih berjalan. Jadi itu bisa diteliti dengan bintang-bintang yang cahaya itu semakin merah ya. Semakin merah itu berarti menjauhi. Ya mungkin teman-teman masih ingat efek Doppler ya. Kalau dia menjauh itu frekuensinya mengecil itu ya. Ya makin merah dia itu menjauhi ya. Jadi alam semesta raya itu masih berkembang. Nah inilah ceritanya itu. Jadi awal terjadinya itu bersatu di sini di awal di sini bersatu. Ini teori modern menyatakan begini. Ya, teori Big Bang itu menyatakan begini ya. Jadi the brief of time 10 pangkat minus nanti kita bisa lihat ya. Dan suhunya sangat-sangat tinggi. Nah, sini adalah gelombang plasma. Nah, sini terjadi ledakan pertama itu. Nah, 13,7 miliar tahun baru terjadi apa yang ada di sekarang di tempat kita. Jadi ada kehidupan dan macam-macam. Jadi miliaran tahun dari ledakan pertama itu ya. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa dimulai dari air, sebenarnya dari air tanda petik ya, asam amino itu ya. Itu barulah muncul kehidupan. Jadi kalau ini kita lihat Big Bang tadi itu di sini kalau time itu 10 pangkat minus 45 sekon. Jadi sangat singkat sekali dari ledakan pertama itu. Sangat singkat dan suhunya sangat tinggi gitu. Nah, kemudian lama-lama dia mendingin sampailah dia di sana.
Ya, masih minus 270 derajat Celcius, masih dingin di sini ya. Nah, perjalanannya itu panjang ya, ini bukan juta tapi miliar ya, 14 miliar tahun, 13,7. Jadi Big Bang adalah sebuah teori yang menguraikan bahwa alam semesta itu mengembang dari satu titik ledakan tadi pertama itu, kemudian sampai sekarang tuh masih ada mengembang, terus mengembang ya. Dan mengembang berputar gitu, berputar. Dia mengembang dan berputar. Jadi matahari kita tuh berputar ya. Tawab semua itu ya. Tawab semua. Dan planet-planet sekitar juga tawab, dia berputar. Macam itu. Dan matahari itu masih cair dan dia memancarkan cahaya. Oke, menurut teori tersebut, sekitar 14 miliar ya tahun yang lalu, seluruh alam semesta berada dalam keadaan yang sangat panas dan padat. Kemudian terjadi ledakan yang dahsyat ya, yang dikenal dengan sebagai Big Bang ya. Alam semesta mengembang dan itu masih terus mengembang sampai sekarang. Nah, kalau kita teliti masih ada bintang-bintang itu yang geser cahayanya ke cahaya merah. Kalau dia semakin merah, begitu berarti dia menjauhi kita. Berarti bintang-bintang itu menjauhi kita. Nah, nah ini tadi History of the Universe, ledakan pertama tadi. Dan sampailah dia di today yang sekarang ini. Nah, waktunya 13,8 kali 10 pangkat 9 tahun. Ya. Kira-kira. Jadi 14 miliar tahun lah kira-kira kondisi kita sekarang. Nah, inilah kondisi kita di sekarang. Ada humans, ada manusia, kehidupan lain ya. Nah, ini yang saya kalau ngajar filsafat itu ya, ada juga, saya kadang-kadang mengingatkan kawan-kawan ya. Inilah tree of knowledge menurut Barat gitu ya. Jadi mereka coba dengan teori Big Bang itu apa yang terjadi. Jadi awalnya ledakan pertama 13,8 miliar tahun yang lalu yang ada adalah energi, adanya kuantum, adanya apa namanya dawai ya, teori dawai. Kemudian 4 billion tahun yang lalu itu, nah ini barulah ada materi. Nah ini kalau ini tidak ada materi, baru energi. Nah kemudian setelah materi ada life, materi yang hidup ya, hidup dari air tadi itu asam amino ya. Nah kemudian kalau 5 juta tahun yang lalu itu ada materi, ada kehidupan dan ada mind, mulai ada berpikiran ya. Nah kemudian sekarang ada materi, ada kehidupan yang berpikir dan ada culture. Nah, tree of knowledge-nya ke kanan ini, ke kanan awal-awal tuh hanya ada fisika ya, physical sciences. Yang hidup ada biologi. Nah, kemudian yang berpikir mungkin psikologi. Nah, ini dikenalkan betul sama mereka. Jadi Tuhan tidak ada ya kalau pola begini nih. Ini yang harus betul kita. Ada culture, ada science di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat semuanya, pasti ada logika ya, ada algoritma, ada logika, ada saya. Di dalam three knowledge ini, maka wahyu dan keberadaan itu nggak ada, mereka konsep tidak ada. Ya, ini yang harus kita ubah lah ya, kita paradigma ini. Jadi teman-teman bisa mencari di online juga ada ini. Ya. Ini awal-awal saya kuliah yang sambil mengajar di tempat kalian, teman-teman itu, saya sangat menyenangi ini gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu kadang-kadang itu ya, nggak terasa bahwa itu adalah jalan kita gitu ya. Jadi betul-betul saya Alba Richard 8 ini menggoda saya ya, menggoda ya, betul menggoda ini. Apa ini sebenarnya? Kemudian ternyata luluhan perak itu masih cair semua langsung. Ya. Nah, itulah plasma ya. Oke, ini buku dasarnya, tapi ini sudah buku ke arah aplikasi sudah ya. Jadi teknologi plasma dari laboratorium menjadi produk riset untuk rakyat ya.
Nah, ini yang kita lihat di alam semesta raya itu, nah itu plasma itu ya. Yang bercahaya itu masih plasma ya. Ini juga masih plasma ini. Nah, ini yang menarik ini. Menarik. Ini NASA mengatakan bahwa eh, yang real, yang bisa ada lampu ini, saya pegang ini ada lampu yang real, yang apa ini, hand sanitizer, yang kita semua ada 4,6%. Nah, yang selebihnya itu ada dark matter, jadi materi gelap, dan yang paling banyak itu adalah dark energy. Nah ini kalau Mas Gopar bisa mencari sesuatu apa ya sebenarnya di sebalik sana itu, Masya Allah. Jadi goib itu banyak sekali, masih banyak. Jadi sekarang alam semesta ini diatur oleh 26 dimensi. Yang sudah 26 dimensi masih di ini. Jadi kita tahu 4 dimensi yang real, ada 22 dimensi yang imajiner gitu ya. Jadi alam semesta ini betul gaib betul gitu. Ya, di mana para malaikat, jin dan seterusnya itu. Kemudian ini juga ada buku yang ditulis oleh J. Alfred itu Dark Plasma, The Origin of Angels, Aliens, Deities. Jadi mereka coba menjelaskan ya. Ini mengkanalkan lagi nih, mengkanalkan materialistik ya, materialistik benar ya. Jadi menjelaskan asal muasal dari malaikat, aliens itu, kemudian hantu dan seterusnya. Tapi yang menarik yang ditulis oleh J. Alfred, siapa ini? Si J. Alfred ini, dia sudah menggunakan surat apa itu? Surat Ar-Rahman ayat 15. Bahwa jin itu diciptakan dari api tanpa asap. Nah, api tanpa asap itu yang disebut oleh dia ini plasma. Jadi para fisikawan nggak berani menjelaskan ini. Saya apalagi nggak berani saya menjelaskan ya. Itu akan dihujat orang banyak. Ini masih pseudoscience ya. Pseudoscience. Tapi yang menarik adalah mereka sudah mulai berani mengambil ya. Nah, jadi coba lihat what the Quran called jinns. Nah, ini dia ambil nanti surat apa namanya? Surat Ar-Rahman ya, ayat ke-15 ya. Bukan Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman ayat 15 ya. Jadi jin itu diciptakan dari api tanpa asap ya. Nah, yang menarik lagi kawan-kawan, dibuat santai aja ya, jangan jangan ini populer, sangat populer ini. Nah, ternyata sekarang dia ada di Amerika, mereka membuat sebuah instrumen yang namanya DESI. DESI itu adalah Dark Energy Spectroscopy. Nah, untuk apa? Untuk mendapat dark energy tadi itu, untuk melihat gelap tadi itu ya, di sisi-sisi ini ada kegelapan ya, kegelapan. Dan yang menarik lagi, ada banyak yang bekerja di sana, ada 500 peneliti yang bekerja di sana dari 75 institusi, berasal dari 13 negara yang berbeda. 13 negara yang berbeda. Jadi tradisi barat pun sudah mulai berpikir alam gaib itu ada gitu ya. Gaib itu ada gitu. Yang dulu materialistik, alam gaib itu terbantahkan gitu ya. Oleh konsep mereka sendiri, tapi sekarang sudah mulai berpikir alam gaib itu ada. Nah, oke, sekarang apa yang harus kita ambil ya penghayatan kejadian alam semesta itu untuk meningkatkan iman dan iman. Ini sesungguhnya ya inama amruhu san ayakula hukum fayakun, ya kan, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ya. Nah, ketika itulah Big Bang itu terjadi. Kalau kita udah sampai ke sana ya, insya Allah langsung, oh ini sudah kehendak Allah gitu ya. Terjadi ledakan pertama itu, maka terjadilah. Jadi brief of time itu 10⁻36 min 36 detik sync dengan energi yang sangat tinggi dan suhu sampai 10⁻29 derajat. Nah,
apa yang bisa kita tarik? Yang bisa kita tarik kalau kita perhatikan semua kejadian alam semesta ini, ada makroskopik tadi, kemudian ada alam mikroskopik, kemudian alam kosmos raya. Ini sifatnya sama semua. Jadi perputaran posisi elektron di dalam atom misalkan, kemudian planet-planet mengelilingi tata suryanya, itu semuanya bertawaf ya, semuanya bertawaf. Itu sambil mengembang ya, bertawaf. Itu awalnya dari mana? Awalnya dari ledakan pertama tadi. Jadi energi pertama itu yang terus-menerus berkembang. Jadi tidak bisa ditolak lagi dari segi saintifik bahwa ada keseimbangan alam semesta ini. Kemudian ada kesatuan asal hukum penciptaan, tidak banyak, berasal dari satu. Jadi keesaan yang maha pencipta ya. Jadi sifatnya sama semua, mikroskopik, semesta raya, tidak karuan besarnya itu, dan mikroskopik ya, skala atomik, skala nuklir, sifatnya sama semua. Tidak ada yang bertentangannya. Ada lagi yang menarik, ini surat Al-Mulk. Ya, ini biasanya surat Al-Mulk ini kita baca malam hari ya. Nah, ini yang dibacakan oleh Abdul Salam ketika dia menangkan hadiah Nobel ya. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Jadi hukum-hukum itu pasti dia seimbang. Nah, kemudian kita diperintahkan lagi, maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Jadi ini perintah untuk para peneliti misalkan. Berulang-ulang itu bukan berarti hanya dilihat dengan mata ya, diukur, dilihat dengan mikroskop, dilihat dengan peralatan-peralatan macam-macam. Selalu kita menemukan tidak ada yang cacat, semuanya dalam keadaan seimbang. Nah, kemudian ayat 4 lebih menarik lagi. Nah, kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan satu cacat. Defek itu tidak ada. Dan kelihatanmu itu pun setelah dalam keadaan payah. Jadi ini ada prinsip penelitian tingkat tinggi semacam ini. Terus ulangi, kita akan ketemu hal yang sama gitu. Ketemu hal yang sama. Nah, jadi kita tidak akan melihat sesuatu yang cacat di sana. Oke, saya pikir kemana mau kita mengarah ya dengan semua di surat ke-18 Sayyidallahu la ilaha illa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Jadi inilah persaksian kita ya. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Jadi 3 komponen yang betul-betul mempersaksikan tadi itu. Ya. Allah, para malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi ini akhir perjalanan kita itu inilah. Ya, harus sampai ke ujungnya adalah betul-betul menghantarkan kita mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Oke, saya pikir cuma itu tuh. Nah, kemudian mudah-mudahan nanti ketika kita dipanggil dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Amin. dipanggil nafsul mutmainnah kemudian masuk ke jemaah hamba-hambanya dan masuk ke surganya. Amin. Jadi artinya apapun yang kita lakukan gitu, ya, sebaik-baik kita berilmu itu adalah mengenal Tuhan lebih baik gitu. Harus ada setiap hari itu mengenal Tuhan lebih baik. Itu aja. Itu kuncinya sampai pada satu titik di mana kita udah kembali ya. Mungkin ini aja Mas Kholis ya. Jadi saya fisika ke kultur saya buka aja ini. Jadi mudah-mudahan ini ringan ya, tidak terlalu berat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mulainya ada, akhirnya kira-kira bisa Kira-kira. diperkirakan berapa miliar lagi, tahun lagi. Ini pertanyaan yang saya takut menjawabnya ini. Tapi teman-teman saya pikir bisa paham saya ya. Saya hampir yakin bahwa kiamat itu bukan kiamat total. Kiamat itu adalah matahari kita menjadi black hole. Matahari kita tuh lenyap, maka planet-planet di sekitar matahari itu akan hilang, ketarik. Bintang-bintang yang lain, tata surya yang lain masih tetap ada. Dan saya yakin bahwa ada makhluk selain kita ya. Jadi Gusti Allah tuh punya punya aturan-aturan di tempat lain gitu. Jadi sekarang ada bintang-bintang yang sudah lenyap sama sekali, menjadi black hole, jadi lubang hitam dengan gravity yang sangat tinggi. Kalau dulu di situ ada planet-planet dan ada kehidupan, semuanya kesedot. Dan itu yang terjadi di tata surya kita. Nah, dulu kan ada suara Suara sangkakala, bukan? Suara di langit itu suara trompet begitu ya. Ya. Jadi saya juga meneliti dengan kawan-kawan, itu ternyata angin matahari yang membuat trompet. Itu masuk ke kutub utara. Ketika dia menghantam ke kutub utara itu terjadi benturan. Nah, itulah terjadi suara tadi, suara trompet itu ya. Jadi sederhana sekali mencarinya, cara mendapatkannya. Lihat angin matahari itu kapan dan suara trompetnya kapan gitu. Ya, setelah 4 hari pasti terdengar suara trompet. Selalu begitu ya. Selalu begitu. Nah, ini kita lacak. Ada solar wind. Nah, itu data itu bisa kita dapatkan mudah ya. Jadi akhirnya kami buat video begitu untuk simulasi. Kalau kita lihat keadaan matahari, kadang-kadang dia melemparkan magnetiknya keluar, ada solar wind dan seterusnya. Matahari kita ini memang sudah mulai agak tua gitu ya, agak tua. Jadi suatu ketika matahari kita ini akan lenyap. Nah, itulah kiamat. Dan satelit tata surya yang lain masih ada, bintang-bintang lain masih ada. Nah, bisa teman-teman bayangkan berapa jumlah bintang-bintang di alam semesta raya ini, miliaran jumlahnya. Seperti matahari kita tuh jumlahnya banyak sekali, miliaran jumlahnya ya. Jadi saya berkeyakinan bahwa kiamatnya itu ada kiamat kita sendiri, matahari kita ya, bumi kita ditelan oleh black hole itu. Itu Mas Gopar. Jadi kalau kita hitung berapa lama lagi bertahannya matahari ini, masih lama. Jadi sinarnya masih cukup bagus, kestabilannya masih bagus. Tapi flare, namanya flare ya, ada daratan matahari itu terlempar keluar. Flare itu dulu periodiknya 10 tahun, kemudian 5 tahun, sekarang mungkin 2 tahun sekali. Berarti sudah mulai kestabilan itu mulai terganggu ya. Nah, kalau gitu dia lama-lama akan lenyap, akan mati. Seperti bintang-bintang yang sudah menjadi bajang putih itu, jadi black hole itu. Nah, pemenang Nobel tahun ini juga kan terkait dengan black hole ya. Itu menarik sekali. Itu penelitinya seorang wanita ya, yang betul-betul meneliti di laboratorium seorang wanita. Tapi yang menghitungnya seorang ahli matematik dari Inggris. Ada 3 mereka berbagi Nobel. Tapi yang mengungkapkannya adalah grup wanita ya, termasuk yang membuat membuat image ya, gambar-gambarnya itu juga wanita. Begitu Mas Gopar. Problem kita Pak Nur itu kan perspektif saintis dengan perspektif ahli kitab, katakanlah yang ulama-ulama yang berbasis kitab itu memang ada jarak. Jarak pengertian tentang alam semesta aja sudah sangat berbeda. Bahkan konsep waktu saja berbeda. Jadi konsep waktunya yang dikenal hanya waktu dengan matahari gitu. Jadi ketika misalkan
kita mengenal satu pemahaman tentang konsep arsy. Jadi tadi kan alam semesta itu bertawaf mengelilingi arsy. Ya. Dan kalau saintis menjelaskan kan arsy itu mungkin kita nggak berapa miliar tahun cahaya, kita nggak tahu di mana titik sentralnya. Iya, betul. Tapi kalau para ulama kita kan secara sederhana membayangkan arsy itu bisa ditempuh dengan satu malam Lailatul Qadar, Isra Mi'raj itu kan konsep waktu saja sudah kita sulit mengimajinasi. Jadi ini persoalan-persoalan yang termasuk isyarat-isyarat yang tadi ditanyakan oleh Mas Haq tadi tentang hari kiamat. Yaumul kiamah itu kayak apa dan seterusnya. Bahkan tadi ada konsep alam gaib itu yang menurut saya termasuk baru yang sampaikan Pak Nur tadi. Betul. Jadi ada dark matter, ada black matter. Itu saya kira ya bagaimana mengkomunikasikan ini kepada yang biasa nafsiri Quran itu ya. Iya. Jadi ini saya kira ya betul. Jadi itu yang ingin saya katakan Mas Gofar ya. Kamera kan kita sudah mengenal 26 dimensi. Ya. Yang nyata, empat yang nyata ada gue itu sudah ars itu di mana? Jangan-jangan dia dimensi ke-26 atau di mana kita nggak tahu. Ada yang gaib. Nah, bagaimana kita tahu itu? Bisa kan mekanika kuantum sekarang itu. Itu kan mekanika kuantum itu kan hanya bisa probabilitas kan? Kita nggak bisa yakin betul keadaan itu. Probabilitas. Ada dualisme dia kan? Bisa berbentuk lubang, bisa berbentuk partikel. Kapan dia gelombang, kapan partikel nggak tahu kita. Itu probabilitas lagi. Jadi banyak bermain dengan imajiner ya. Nah, salah satu pemenang Nobel Abdus Salam itu dia menggunakan 11 dimensi. 11 dimensi kurangi 4, jadi ada 7 dimensi imajiner. Ya, sudah alam gaib itu sudah bisa kita terima gitu ya. Para saintis modern ini sudah mulai menerima alam gaib itu. Kalau enggak kan mereka tidak mengejar ada DESI tadi, dark energy instrument, S-nya apa itu? Instrumen. DESI kita kembangkan betul. Dan misalkan ada aliens yang datang, UFO, mulai crop circle, ya. Saya juga ada menulis tentang buku gituan. Crop circle itu juga seperti di Yogyakarta di Berbah, gitu kan. Tiba-tiba dalam satu malam terjadilah lukisan di sawah. Gitu. Indah sekali, nggak mungkin dibuat oleh manusia itu. Nah, diteliti ya. Nah, kami kemarin menelitinya itu memang itu bukan buat manusia. Lantas siapa yang buat dia gitu ya? Nah, berarti kan ada tesa bahwa ada makhluk lain di sana yang lebih cerdas. Ya, jadi kita bisa menjawab di mana ars dan seterusnya itu memang harus ada komunikasi betul ya. Itu kita sudah mengakui bahwa dimensi itu udah gaib itu sudah ada, sudah betul. Artinya di ilmu alam juga mengakui adanya gaib. Saya persilakan Kang Gofar untuk mimpin. Setelah nanti doa selesai, mungkin acara formal kita tutup, tapi forum tetap kita buka untuk diskusi yang lebih cair, yang lebih luas gitu ya kira-kira. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim. وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا الشفينا قرة أعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين
والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل رب العالمين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا إلى أختنا Nila Pradmi, Allahumma shfi anta syafi la shifan illa shifa'uk shifan la yughadiru saqama wa husan ila arwah ikhwanina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum wa Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa alal qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana alaika tawakkalna wa alaika annamna wa alaikal masir Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim wa afina wa'fu anna innaka antal ghafurur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah ya kana butuh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga doa kita diijabah. Khususan teman kita Mila Pratmi segera diangkat penyakitnya dan juga saudara-saudara kita yang punya hajat segera bisa dikabulkan. Untuk acara formal, mungkin kita tutup bersama-sama dulu. Nanti setelah ini Zoom tetap saya buka, jadi silahkan untuk ngobrol-ngobrol, kangen-kangenan. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Dati, ini acara yang keberapa? Jadi ini baru sekali ini, jadi kita baru mulai, jadi mungkin mohon maaf kalau masih agak acak-acakan, termasuk pesertanya juga baru tahu kalau ada acara gitu ya. Jadi masih mungkin sedikit. Kan kemarin dibuat undangannya, jadi insya Allah nanti kita kedepannya kita tingkatkan, kita improve lagi. Mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.